Ketika menjalani sidang dan mendengarkan pembacaan dakwaan kasus pembunuhan Brigadir J, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selalu terlihat membawa buku hitam. Buku tersebut dibawanya pada sidang, Senin tanggal 17 Oktober dan Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Ketika memasuki ruang sidang kelas 1A, PN Jakarta Selatan, Ferdy Sambo tampak membawa buku berwarna hitam dengan tangan diborgol. Ferdy Sambo datang memakai baju batik dilapisi rompi tahanan merah hitam. Sidang pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, bersama Hakim anggota Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono dengan agenda pembacaan dakwaan. Ferdy Sambo pun langsung digiring ke dalam gedung dan dikawal personil Brimob bersenjata lengkap. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Bobi Rahman Manalu mengatakan buku hitam itu berisi kegiatan sehari-hari Ferdy Sambo sejak masih berpangkat komisaris besar. Ia mengaku banyak wartawan yang menanyakan apa isi buku hitam itu. Meski tak pernah membaca isinya, Bobi yakin buku itu hanya tertulis catatan kegiatan Ferdy Sambo saja. Menjadi sorotan publik, pengacara Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang, mengatakan Ferdy Sambo siap memberikan informasi penting yang ada dalam buku tersebut. Saya beberapa kali ketemu beliau, buku hitam itu selalu dibawa. Pak Sambo punya pengalaman cukup panjang. Beliau pernah menjadi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim, Dirtipidum Bareskrim sampai Kadif Propam, jelas Rasamala. Meski demikian, Rasamala mengaku tidak melihat secara spesifik isi buku hitam Ferdy Sambo sehingga tak bisa membuat asumsi. Diketahui, Ferdy Sambo juga terlihat membawa buku hitam saat menjalani sidang kode etik maupun saat dilimpahkan ke jaksa. Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, mengatakan buku hitam adalah buku catatan Ferdy Sambo. Itu buku catatan Pak Sambo, kata Arman, Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Arman menuturkan dia dan tim lebih berfokus memperhatikan hal-hal yang substantif terkait perkara pembunuhan Brigadir Yosua dan perkara merintangi penyidikan kematian Brigadir Yosua. Lalu dia mengungkapkan hingga kini tim penasihat hukum masih menunggu berkas perkara dari pihak jaksa. Tapi kami fokus ke substansi perkara saat ini. Apalagi sampai hari ini berkas perkara belum diberikan jaksa. Semoga sesuai KUHP, jaksa akan memberikan bersamaan dengan pelimpahan ke pengadilan, sambungnya. Di sisi lain, buku hitam Ferdy Sambo mengingatkan pada skandal buku merah Tito Karnavian pada 2019. Saat itu, tim media Indonesia Leaks mendesak kepolisian menindaklanjuti temuan terbaru, berupa video perusakan barang bukti dalam kasus impor daging, atau yang lebih dikenal sebagai skandal buku merah. Video berisi rekaman CCTV di ruang kolaborasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Video tersebut merupakan bukti terbaru yang menunjukkan adanya upaya perusakan terhadap barang bukti dalam kasus suap impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman terhadap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, kata Gading melalui keterangan tertulis, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2019. Perusakan diduga dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Polri yakni Harun dan Roland Ronaldi, yang kala itu bertugas di KPK. Buku merah itu menjadi penting karena berisi puluhan transaksi keuangan, yang sebagian diduga mengalir ke Tito Karnavian, saat itu menjabat Kapolda Metro Jaya. Perusakan barang bukti adalah kejahatan, sudah sepatutnya aparat penegak hukum memproses secara serius kasus perusakan buku merah ini, kata Manan. Salah satu tahapan pentingnya adalah verifikasi dan konfirmasi ke semua sumber, ucap Ade. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2018, tim Indonesia Leaks mengonfirmasi dugaan aliran uang yang tercatat dalam buku merah kepada Tito. Tim Indonesia Leaks juga telah berkali-kali mencoba mengonfirmasi dan mengirim surat permintaan wawancara kepada Tito Karnavian saat menjabat Kapolri, tapi tidak ada jawaban. Dua pejabat Humas Polri saat itu, Muhammad Iqbal dan Dedi Prasetyo, juga sudah ditemui, tapi keduanya menolak memberikan konfirmasi.